Oke, kita record ya. Ya, bedanya itu ya. Kalau saya ulangi sekali lagi, kalau yang di atas, kalau bikin skala Likert dalam bentuk multiple choice seperti ini, mungkin lebih mudah dimengerti oleh responden karena langsung ya, langsung bisa dibaca ya. Harus milih yang mana? Strongly agree, agree, neutral, disagree, atau strongly disagree. Tapi kelemahannya di responnya nanti ya, di hasil responnya itu teman-teman harus labeling mana yang dapat angka 5 ya, skala 5, skala 4, 3, 2, dan 1. Kalau pakai yang kedua, yang MM ini ya, karena sudah dalam bentuk skala ya, dari mulai skala 1 strongly disagree, paling kecil, sampai ke skala yang paling besar 5 strongly agree, maka tidak perlu labeling karena nanti hasilnya seperti ini. Sudah menjadi apa? Sudah terkonversi menjadi angka. Ya, itu seputar Google Form yang bisa dibuat dalam bentuk skala Likert. Nah, kita fokus ke analisis skala Likertnya sekarang. Tadi saya sudah mengirimkan Excel ya, seperti ini. Oke. Nah, ini saya membahas hasil dari kuesioner Are You Gaming ini ya. Saya coba apa namanya? Analisis ya dari berapa? 15 pertanyaan. Hanya ada 15 pertanyaan dengan respondennya lumayan ini ya. Ketika dicari respondennya ada yang ngisi ya, yang ngisi bentar. Oh. Nah, ini yang ngisi ada 314 orang ya, lumayan ya, banyak ya. Kita coba. Kalau kita cek, kita mau mencoba mengecek apakah kuesioner yang kita buat itu valid atau tidak terlebih dahulu ya. Jadi meeting yang sekarang untuk mengecek validasi setiap item. Ya. Ini juga bisa digunakan untuk mengecek validasi soal tes yang kalian buat ya untuk entah itu untuk skripsi, untuk bahan pembelajaran, asesmen kelas itu juga bisa. Nah, caranya ini adalah hasil skala Likertnya ya. Jawaban dari responden. Saya tandain warna biru. Ya, ini hasilnya. Jadi responden pertama itu jawab soal nomor 1, ini soalnya ya. Ini yang atas ini adalah statement atau soal. Saya kasih tanda hmm, kuning biar gonjreng ya. Ini soal yang pertama atau statement pertama. Kedua, ketiga, sampai 15. Jadi ada 15 questions atau 15 statement yang diberikan. Nah, respondennya kalian masukkan ke bawah. Ya, ada berapa? 313. 313 responden. Oke, kalau sudah selesai, ini semuanya sudah dirapikan seperti ini ya. Nah, setelah itu kalian total. Jadi ada kolom total ke samping. Nah, ini bisa pakai autosum kayak biasanya kemarin ya. Ada tanda sigma seperti ini. Ini yang di atas, autosum. Enter. Atau bisa sama dengan sum ya, kalau bingung. Kurung buka, dari mulai sini kalian tarik ke ujung. Dari mulai kolom B sampai kolom P. Kurung tutup, di enter sama saja. Nah, kalau sudah, ini kalian tarik ke bawah. Nah, ini. Kayaknya yang atas ini nggak dipakai deh. Yang di atas nggak usah dipakai ya. Ini kayaknya contoh pengisian kuesionernya. Kita merahkan saja.
Oke, kita pakai yang responden 2 sampai oh, sih, sih. Bentar. Responden 2 sampai ini kelebihannya ini ya. Nah, hmm. Kita pakai yang responden kedua ya. Heeh. Tadi ada yang bingung. Kalau ada yang bingung, nah ini kan sudah di auto sum ya. Ini di auto sum. Dilihat ya, kalau auto sum ini yang kolom A jangan sampai ke blok juga. Ternyata tadi kan ke blok ya. Yang kolom A jangan di blok, jadi di blok ulang aja. Auto sum, terus kalian blok ulang, di enter. Nah, ke bawahnya tidak perlu satu-satu. Ini kan kalau satu-satu capek ya. Satu-satu misalnya kayak gini. Nah, itu capek. Jadi tinggal kalian klik di sini, terus ada tanda kotak kecil seperti ini, tanda kotak kecil. Kalian tekan, diklik apa? Klik kiri, terus tarik ke bawah. Nah, ini auto sum sendiri. Misalnya sampai sini, kalian klik lagi, kalian tarik ke bawah. Terus ke bawah sampai responden terakhir. Sampai sini ya, baru dilepas. Nah, ini otomatis sama, semuanya ke bawah. Ya, auto sum semua. Jadi tidak perlu di auto sum satu-satu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Atau saya lanjutkan? Kalau tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ya, kemudian kita buka SPSS-nya ya. Teman-teman silakan dibuka SPSS-nya masing-masing. Ya, ini sudah terbuka. Nah, mana tadi? Ini ya. Ya. Kalau sudah, ini di copy semua ya. Dari mulai kolom B sampai ke total. Ya. Tapi yang atas nggak usah. Cuma angkanya saja yang kita butuhkan ya. Ininya saja. Ini kalian copy semuanya. Sampai bawah. Ya, yang warna hijau ini yang kalian copy. Dari baris ketiga. Responden kedua sampai responden 313. Kalian kopikan di mana? Di SPSS. Kontrol V. Undi. Nah, ini sudah ya. Nah, kalau sudah tercopy di SPSS, ini kan masih yang atas ini kan ada var 000001, var 00002. Nah, kita ganti. Sama seperti sebelum-sebelumnya ya. Kalau mau mengganti nama variabel yang atas ini kan belum terganti kan. Ini di variabel view ya. Mungkin ada yang di samping kiri atau ada yang di tengah, sama saja. Hanya peletakannya aja yang beda ya. Taskbarnya ya. Variable view, kemudian yang di sini name kalian sort di name ya. Name di klik. Kalau sudah diklik, pencet Ctrl F. Ctrl F ya. Pencet Ctrl F. Ada find and replace. Kalian pilih yang replace. Siapa ini yang tidak di mute?
Oke, saya lanjut ya. Oke, pencet yang replace, kemudian di sini yang kolom find ya bisa dituliskan var 000. Berapa nolnya? 3 ya? 3. Var 0000. Nolnya 3 ya. Bukan O ya, itu 0. Kalau replace with, itu kalian gantikan dengan X. Terserah sih, mau P boleh. Ya, ini hanya coding aja ya, labeling aja. Saya pakai X karena variabel ya. Kalau sudah bisa di replace all. Nah, otomatis ini berubah semua yang di apa di nama. Ya, ini bisa di close. Nah, ini kan ada variabel satu, artinya ada pertanyaan satu, pertanyaan dua, pertanyaan tiga, sampai pertanyaan 15. 16 itu kan total, ya beda ya. Ini tinggal diklik 2 kali, kalian ganti total. Nah, kita sudah melabelin apa? Melabelin semua variabel sekaligus dengan total penjumlahan setiap pertanyaan untuk masing-masing responden. Kalau sudah, ini sudah kelar nih, yang di variable view-nya sudah selesai. Kita balik lagi ke data view. Nah, data view yang paling atas sudah berubah menjadi variabel. Ya, 0, X1, X2, X3, sampai X15, karena pertanyaannya ada 15. Total juga sudah berubah, nama variabelnya. Labeling sudah selesai. Sekarang kita mengecek validitas. Validitas tadi teman-teman diingat kembali, validitas ini digunakan untuk mengetahui apakah setiap item yang kita berikan, setiap item pertanyaan atau pernyataan yang kita berikan itu valid atau tidak. Kita bisa cek di analyze ya, di analyze di taskbar atas ini ada file, edit, transform, analyze, kemudian ada correlate. Ya, di analyze ada correlate, kemudian bisa diklik di variate. Ya, yang ini yang bivariate. Oke, klik. Nah, ini ada semua. Ada semua variabel ya. X1 sampai X15 dan juga total. Kalian klik di sini, Ctrl A ya, biar ke blok semua, di Ctrl A dulu. Sudah ke blok semua, kalian pindahkan ke variabel, kolom variabel dengan mengeklik tanda panah yang ini ya, kayak biasanya kemarin tanda panah ini. Nah, sudah pindah semua ke kolom variabel. Ya, mulai dicek, nggak apa-apa ini. Nah, ini bisa 95% ya. Di confidence intervalnya, klik 95%. Nah, pastikan correlation coefficientnya ini yang dicentang itu yang Pearson. Ya, yang ini sudah kecentang Pearson. Terus ini harus kecentang yang two tail juga, jangan pakai one tail. Two tail ya, artinya dua arah. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, sudah muncul nilai korelasinya semuanya ya. Dari mulai X1, X2, X3, X4, X5, ya, X6, X7, X8, X9, X10 sampai bawah. Dengan totalnya juga. Nah, caranya gimana untuk mengetahui valid atau tidaknya? Ini kita pindahkan dulu ke Word ya. Saya sudah pindahkan sebelumnya. Nah, ini saya sudah pindahkan sebelumnya. Nah, kita sudah pindahkan ke Word. Jadi yang harus dicek adalah bagian total ya, Pearson correlation. Di sini kan ada X1 ya, ada Pearson correlation. Yang ini ya, Pearson correlation.
X2 juga ada Pearson Pearson correlation ya. Ada significant to tail. Nanti satu-satu ya. Kita cek dulu dari Pearson correlation-nya. Paling ujung ya, yang bagian total. Yang ini ya, yang kolom paling ujung, yang total ini. Di Pearson correlation total itu nilainya 0,165. Ya, diingat-ingat. Kalau ada titik 165, artinya itu adalah nilai 0,165. Nah, untuk mencari atau untuk menyimpulkan apakah pertanyaan nomor satu itu valid atau tidak, ya, kita perlu yang namanya R-tabel. Ya, R-tabel. R-tabel ini tidak dihitung sendiri, tapi kita cari ya di internet ada kok banyak. Nah, coba R-tabel. Ini. Ini juga boleh. Kita punya koresponden 300 ya. Nih ya, punya responden 300. 300 berapa tadi? 312. N min Kira 2. Ya, gimana? bukannya 313 ya, Mas? Iya, 313. Saya ralat 313 kan. Untuk mencari nilai DK itu adalah N min 2. N min 2 artinya 313 dikurangi 2. Hasilnya 300 berapa? 311, ya kan? Nah, dicek di kolom yang ini, yang pertama ini ya, di DK ini ada 1, 2, 3, 4 ya, sampai ke bawah. 311 itu masuk yang mana? Masuk yang ini. Ya, karena ini responden 300 ke atas, ini 400 ke atas, 500, 1000 ke atas. Jadi tidak lagi dipecah-pecah. Kalau sudah di atas 100, itu kelipatan langsung ya. Nah, ini. Ini R tabel. Ya, fokus di sini ya, 300 ini. Nah, sekarang kita cek koefisien yang atas. Ada probabilitas one tail ya, satu ekor, atau probabilitas ya, probability two tail ya, two tails. Kita pakai yang two tails kan? Two tails itu pakai yang 0,05, berarti yang ini. Ya, abaikan yang atas. Kita fokus ke two tails, yang ini. Pakai probabilitas atau nilai alfa yang selalu kita pakai adalah 0,05 ya, kolom ketiga. Tarik ke bawah sini ya, terus lihat yang 300 0,05 di kolom ketiga itu berapa. Nah, ini hasilnya ya, 0,113. Nah, ini yang menjadi patokan ya. Begitu caranya untuk mencari nilai R tabel ya, 0,113. Nah, ini. Nah, ini R tabelnya. Tabelnya 0,113. Oke, kembali lagi ke nilai Pearson yang tadi, yang ini tadi, ya, yang di blok yang pertama, di baris yang pertama, ini kan nilainya 0, ini ya, 0,165. Kalau semisal nilai ini, nilai R hitung, ini namanya R hitung ya. Nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, ya. R hitung lebih besar dari R tabel, maka item yang kalian punya dikatakan valid. Ya, berarti valid. Kalau kurang dari R tabel, maka tidak valid. Kalau tidak valid, gimana, Mem? Ya, tidak bisa digunakan dalam analisis berikutnya. Artinya, pertanyaan itu mungkin saja susah dipahami oleh siswa. Jadi, banyak faktor yang mempengaruhi kenapa kok
tidak valid. Ya, jangan dicari kalau sudah kayak gitu berarti tidak usah dipakai. Itulah kenapa biasanya untuk apa namanya kuesioner ataupun jenis pertanyaan yang ingin dicari validitasnya, biasanya jumlah pertanyaannya atau pernyataannya itu banyak. Karena apa? Nanti kalau nggak valid ya tinggal dibuang, 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 dipilih mana yang valid. Seperti itu ya. Oke, ini nilainya balik lagi ke sini, ini 0,165. Berarti valid. Karena lebih besar dari R tabel. Untuk pertanyaan yang kedua ya, X02. Nih, X02 di total R hitungnya 0,116. Wah, ini nyaris ya, nyaris tidak valid. Tapi masih lebih besar dari 0,113. Jadi masih dikatakan valid. X03. Ya, X03. Nilai Pearson correlation-nya 0,738. Ya, lebih besar juga ya, valid juga. X04 0,770 ya di sini. Nih 0,770 masih valid, lebih besar dari 0,113 dan seterusnya. Ya, nanti bisa dicek sendiri. Ini juga valid, lebih besar dari 0,113. Ini, yang ini nilainya, ya, yang ini juga valid ya. 5,20, sorry, 0,520. Yang nomor 7, ini 0,82, 0,832 valid. Kemudian nomor 8, pertanyaan nomor 8 ya, di angketnya itu, di kuesionernya juga valid. Nomor 9, valid. Ya, 10, ini nomor 10, valid juga. 11, valid. 12, yang ini nilainya valid. Dan seterusnya ya. Itu caranya untuk mengetahui validitas masing-masing item. Total perlu dilihat validitasnya nggak, Men? Nggak usah ya, karena kan kita ngeceknya validitas itu adalah untuk mengukur validitas sebuah item ya, validitas item-item. Kalau yang total ini tidak perlu dicek lagi. Nah, oke. Cara yang kedua, kalian bisa cek di significant to tail-nya. Kalau tadi pakai Pearson correlation, kita bisa pakai significant to tail. Yang ini. Nah, yang ini ya. Tarik lagi sama seperti yang tadi, yang paling ujung ya. Yang paling ini. Yang paling ujung sini. Kalau tadi kita melihat validitas dari R hitung dan R tabel ya. Kalau kita melihat dari significant to tail ya. Ya, itu nilainya berapa? Harus lebih kecil dari alfa, harus lebih kecil dari 0,05. Maka baru dibilang valid. Ya. Jadi ada dua cara ya. Yang pertama membandingkan antara R hitung dan R tabel yang tadi. Yang kedua, melihat dari nilai significant to tail harus lebih kecil dari 0,05. Ya, biasanya sama kok. Ini kan 0,003, 0,003 lebih kecil. Ini lebih kecil juga, 0,041. Ya, sama kan? Jadi yang atas sama yang bawah ya tidak akan kontroversi. Oke, itu caranya menghitung atau menyimpulkan masing-masing item yang kalian punya itu valid. Yes. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut?
Enggak ya? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke reliabilitas. Ya, kalau validitas tadi untuk mengukur setiap item itu valid atau tidak, atau ya bisa digunakan atau tidak. Sekarang reliabilitas. Apakah set tes ya, set pertanyaan itu reliable atau tidak, atau bisa diisi atau tidak? Ya, sama kayak tadi. Ini saya tadi. Oke, kalian klik analyze di sini. Ya, kemudian ada scale. Ya, cari analyze scale. Oke, kalau sudah ketemu, pilih yang reliability analysis. Oke, sama kayak tadi ya. Ini di klik ke items. Ini nggak usah diapa-apakan ya. Ini nggak usah dicentang. Nggak. Ya, kalau mau cari min boleh, variansis boleh. Nggak juga nggak apa-apa kan kita nggak menghitung min skornya setiap siswa ya. Nah, yang harus dipastikan adalah modelnya harus alfa ya. Kita pakai alfa 0,05 ya. Kalau sudah di oke. Nah, di oke hasilnya ini ada beberapa tabel ya. Ada confidence interval table, yes. Ada, nah ini yang kita cek ada case processing summary ya, ada 312 berarti ininya. Kemudian reliability statistiknya yang kita cek ya, Cornbacks ya, Cornbacks alfanya. Yang ini yang kita cek ya. Nah, kalian copy ke mana sini? Ya, ke sini ya. Nah, hasilnya 0,908 dengan total itemnya 15. Ya, kalau tadi kita membandingkan antara R tabel, ya, R tabel dan R hitung, atau bisa signifikan to tail, ya, di mana harus kurang dari 0,05. Kalau untuk reliabilitas itu kita pakai alfa lebih dari 0,6. Ya, harus lebih dari 0,6. Nah, di sini kan nilainya 0,908. Artinya lebih dari 0,6. Ya, kalau sudah lebih dari 0,6, maka kuesioner yang dibagikan dikatakan reliable. Reliable. Ya, itu. Artinya, em, setiap item yang kalian punya valid, bisa digunakan untuk kebutuhan selanjutnya, untuk analisis berikutnya. Dan set yang kalian berikan, kuesioner secara keseluruhan itu dikatakan reliable, bisa dikerjakan atau bisa dipahami oleh responden. Nah, itulah cara untuk menyimpulkan apakah set yang kalian punya itu set tes, kuesioner ataupun tes ya yang kalian punya itu dikatakan valid atau reliable. Ya, ada yang mau ditanyakan?